Lagi pada Teri Diary edisi lampu baru. Halo, halo Paus, apa kabar? Beribu terima kasih ya kalau cerita ini dibacakan. Baik, semoga kamu juga baik selalu. Aku mau cerita soal pengalamanku kenal sama laki-laki jalur sosial media. Jadi, cerita ini dimulai dari bulan Juni tahun lalu. Aku bisa kenal sama dia karena permainan role play. Biar aku jelasin role play itu apa kalau kamu nggak tahu Jadi, role play itu semacam kita berkenalan sama orang lewat suatu aplikasi, bisa di aplikasi TikTok, Telegram, bahkan WhatsApp pun bisa. Kebetulan aku kenal sama dia itu dari role play Telegram. Di role play itu kita bebas berperan jadi karakter apapun yang kita mau. Umumnya yang sering dipakai untuk karakter tuh idol K-pop gitu sih. Seru dong. Awalnya aku join roleplay karena ya bosan aja sih. Aku bisa tahu roleplay juga karena saran dari teman aku. Nah, di dalam situ ada yang namanya LPM, tempat dimana kita bisa saling mutual atau kenal sama orang random dan sesama player roleplay. Aku lupa sih gimana aku bisa kenal sama si dia. Intinya kami berdua sama-sama nyaman, tapi nggak pacaran Ya bisa dibilang HTS deh. Kami berdua juga udah saling kenalan di real life. Aku tahu nama dan wajah asli dia, begitupun dia. Dia tahu nama dan wajah asli aku. Walaupun gitu, entah kenapa kami tetap lebih sering chattingan di Telegram. Aplikasi pertama kami bisa kenal dibandingkan chattingan di Instagram ataupun WhatsApp. Dia orangnya emang dry text gitu but he's really sweet. Aku nyaman sama dia. Sampai pada bulan Mei, aku sama dia ada masalah soal komunikasi dan dia lebih milih buat mengakhiri hubungan HTS kami. Aku pikir kisahku sama dia bakal berhenti gitu aja. Ternyata enggak. Sebulan kemudian, di bulan Juni, adanya si dia itu ngechat aku. Dia bilang, "Kak, abang nangisin kakak terus. Please kak, chat abang." Apa sih lucu? Aku nggak tega dengernya Ya udah aku chat lah si dia ini. Aku chat biasa aja sih, cuma seputar ingetin jangan keseringan begadang, jangan lupa makan, dan jangan lupa jaga kesehatan. Kami chattingan juga sampai di situ aja, nggak berkelanjutan. Jujur, waktu itu aku masih ada di fase belum bisa move on dari dia. Seminggu kemudian, aku posting story yang berkaitan sama podcast kamu, Dia reply story aku, "Lo suka rintik seduh ya?" Terus dia lanjut bilang, "Gue juga suka." Aku kaget Aku gak pernah tahu dia suka sama podcast kamu selama kami berdua deket. Akhirnya aku tanya, "Oh iya, sejak kapan?" Sialnya dia malah jawab, "Semenjak gue tahu kalau lo suka rintik seduh." Di situ aku deg-deg parah Hei, aku juga deg-degan nih. Mau nangis banget rasanya. Gak lama setelah itu, dia posting story soal podcast kamu juga. Dia screenshot salah satu postingan Instagram kamu yang bertuliskan perihal orang lama dan aku yang susah lupa. Dan di post di story dia. Aku kaget banget banget gak bohong. Dan kamu tahu sehabis itu dia chat aku. Dia bilang, "Can we fix this?" Dan ya, aku sama dia balikan. Dan berkat kamu, thank you so much Paus. Aku sama dia sepakat buat ketemuan untuk yang pertama kalinya 3 bulan yang lalu. Sekarang aku sama dia lebih sering ketemuan. Dan kamu tahu gak, aku sama dia udah tunangan sekarang. Aku gak nyangka aku sama dia bisa sejauh ini. Awalnya aku pikir aku cuma ngejalanin hubungan tanpa kejelasan sama orang di dunia virtual. Ternyata aku salah. I found my soulmate dari dunia virtual. Terima kasih sudah baca ceritaku sampai habis. Be happy ya Paus. Sehat selalu untuk Kasana dan tim. Wah, happy ending. I'm gonna cry. Apa sih, lucu banget. Kasih yang denger nih pada pengen juga. Happy ending guys. Tapi ya, menurut aku kamu gak usah bilang makasih.
Kan tadi kan kamu bilang kamu balikan sama dia tuh berkat aku. No. Menurut aku kamu balikan gara-gara dia ada effortnya. I mean, girl, if he wanted to, he would. Mau semustahil apapun, mau sekita ngerasanya kayak ini gue HTS deh, kayaknya gak jelas deh, kayaknya dia hanya orang lain yang gue temukan di internet. Tapi seperti yang aku bilang, kalau dia mau, dia akan berusaha. Kalau dia emang tertarik dan bukan cuma penasaran, dia akan kasih kita kepastian. Kayaknya episode Teri Diary kali ini menampar aku, atau mungkin beberapa dari kalian yang ngerasa HTS tuh hopeless. Ternyata enggak ya. Walaupun kemungkinannya nggak terlalu besar ya, tapi mungkin HTS tuh nggak selalu buruk. Siapa tahu HTS yang bermula dari hubungan tanpa status menjadi hubungan tiba-tiba serius. Kayaknya ya makin tua nih, makin dewasa, aku tuh semakin gak mau ambil pusing loh soal pasangan. Maksudku, kalau dulu aku tuh masih suka menggebu-gebu dan kayak stres sendiri kalau suka sama orang, karena lebih banyak perasaan khawatir dan bingungnya, kayak dia suka sama gue gak ya? Gimana ya biar dia suka sama gue harus apa ya supaya gue dapet perhatian dia, gue harus gimana ya supaya dia tahu kalau perasaan gue besar. Dulu tuh kayaknya cinta tuh terlihat begitu rumit gitu. Sekarang aku lebih mencoba melihat cinta jadi lebih sederhana sih. Kayak kalau aku suka sama seseorang, kalau aku kagum sama seseorang, kalau aku jatuh cinta sama seseorang, aku mau melihat cinta itu dengan bentuk yang lebih baik. Jadi hal-hal negatifnya tuh udah aku buang aja. Mungkin nih kedengaran males atau kedengaran pesimis, tapi aku tuh sekarang mikirnya ya kalau jodoh gak kemana sih. Kalau jodoh gak kemana, tapi juga kita gak perlu nunggu harus berjodoh dulu untuk bisa menyukai atau jatuh cinta sama seseorang. Do you got my point? Karena balik lagi, perasaan kita tuh kan ada yang nyiptain nih. Yang maha cinta tuh menciptakan perasaan kita. Jadi apapun yang kita rasain tuh ya udah, biarin terasa aja. Tapi urusan perasaan orang terhadap kita itu bukan tanggung jawab kita. Karena ya kalau jodoh gak kemana gak sih? Kalau emang diciptakan untuk sampai ke kita, dia pasti akan nyampe. Apapun kendaraannya, lewat jalan yang kita rasa mustahil, tapi kalau emang dia orangnya, dia pasti akan nyampe juga. Jadi mungkin sekarang kita gak usah pusing-pusing yuk kalau suka sama orang. Kita fokusnya ke diri kita aja. Mau dia suka atau enggak, yang penting kita ngerasa apa yang kita lakuin tuh udah cukup. Denial enggak, maksa juga enggak. Apa ya? Ya let go and let grow aja sih kalau aku ya. Kalau nantinya dia hilang atau meninggalkan kita, oh ya udah berarti dia bukan buat kita. Karena yang aku rasain sekarang tuh, cinta tuh bukan cuma senengnya, bukan cuma soal having funnya. Tapi ketika aku merasa dengan aku menyukai orang itu, ada banyak hal baik yang bisa ku rasakan. Jadi walaupun terasanya searah, tapi ternyata ada banyak hal baik yang orang itu berikan ke aku tanpa dia sadari gitu loh. Walaupun aku sama dia gak bareng-bareng gitu, walaupun banyak kesempatan yang ternyata gak buat kami berdua, tapi somehow dia, entah dianya atau kejadiannya atau momennya atau momen perasaan aku terhadap dia membuat aku jadi kayak lebih dewasa, lebih mau memperbaiki diriku lagi, lebih mau mencoba hal baru lagi. Karena perasaan yang baik tuh bukan sekedar perasaan kita terbalaskan. Oh dia suka sama kita juga. Enggak, menurut aku mah. Menurut aku tuh perasaan baik tuh luas maknanya. Jadi ya itu sih, balik ke aku gak mau ambil pusing kalau suka sama orang. Fokus ke diri sendiri aja, itu yang aku lakuin sih. Apa yang hari kemarin kurang aku perbaiki hari ini. Apa yang hari ini aku ngerasa aduh kayaknya gue gak maksimal, aku coba lagi besok. Atau aku ngerasa tahun lalu aku gak bisa ini, tahun ini aku mau coba untuk coba lagi gitu. Dan kayaknya ya, kita selain buka hati, kayaknya kita harus belajar untuk melihat
sekeliling kita. Mungkin aja yang selama ini ada, dia dekat, tapi kita gak pernah ngeliat dia. Dia selalu kasih waktu dan energinya buat kita. He's there, but we cannot see him. Atau mungkin sebaliknya, kita yang sering ada buat seseorang, kita yang gak maksa untuk lo lihat gue dong, gue tuh udah ada buat lo. Kita yang gak kayak gitu, kita yang kayak ya kita kasih apa yang bisa kita kasih ke dia, walaupun gak ada balasannya berupa hal yang sama, tapi gak ada salahnya juga sih gue kasih. Misalkan gue punya sekotak coklat, gue bisa kasih ke dia tanpa berharap dia akan mengembalikan coklat untuk gue gitu. Paham kan? Kasih sayang yang lapang dada. Toh daripada kita berusaha untuk kayak enggak gue harus stop perasaan ini karena dia nggak bisa balas perasaan gue, kayak nggak perlu gitu ya. Ya menurut aku kita nggak perlu menyalahkan perasaan kita yang tulus sih, walaupun seringkali orangnya nggak tepat, tapi biarkan perasaan kamu, perasaan kita bekerja sebagaimana yang dia mau. Jangan ditahan-tahan, jangan bohong kalau sebetulnya sayang. Jangan maksa untuk lupa kalau emang masih peduli. Jadi mungkin balikan gak selamanya buruk dan HTS tuh tidak selamanya tidak pasti ya. Wah, ini pelajaran baru kita sih. Mungkin emang paling tepat live the moment sih. Apapun yang kamu rasain hari ini, itu tuh kayak makanan yang lagi kamu pengen makan. Kayaknya gue lagi pengen kebab deh. Ya udah beli kebab. Kayaknya gue lagi pengen jus jeruk deh. Ya udah bikin jus jeruk. Jadi live the moment. Urusan besok atau lusa, urusan apakah orang yang bersama kamu adalah jodoh kamu atau bukan, biarkan perasaan dan isi kepala kamu bekerja sebagaimana mestinya. Jangan diatur-atur karena mereka punya cara kerjanya sendiri. Memang menarik sih perihal jodoh dan orang yang tepat ini. Kita udah galau-galau, udah sedih-sedih, udah patah hati, taunya balikan, terus tunangan, terus nikah. Gue udah capek-capek sedihin lo, taunya kita bareng-bareng lagi sekarang. Jadi udah, live the moment. Kalau di hari itu kamu ngerasa gue harus lepasin dia, terus kamu jadi sedih, terus kamu ngalamin the heartbreak again, ya udah hadepin. Tapi yang pasti adalah sedih dan senang tuh pasti bertukar tempat. Gak mungkin selamanya sedih, gak mungkin juga selamanya senang. I call it a balancing of life. Kita ngerasa kita gak mau sedih, tapi kita mungkin harus sedih, karena hidup tuh harus seimbang. Gak bisa senang doang, gak bisa sedih doang. Jadi mari kita rayakan apapun yang semesta kirimkan buat kita, apapun bentuk dan rasanya, kita terima aja.